Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabinasta'in ala mu'min watin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutamam sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya tentang analisis pendidikan Islam dalam manajemen perubahan organisasi pendidikan di MTS Negeri Batang. Langsung saja, perubahan organisasi pendidikan Islam. Perubahan organisasi dalam suatu organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program dan lain-lain. Contoh perubahan organisasi meliputi suatu perubahan di dalam misi, susunan operasi teknologi baru, dan kolaborasi. Manajemen perubahan adalah konsep yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan yang dilakukan individu atau kelompok dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Manajemen perubahan adalah mengimplementasikan sebuah strategi dan menganalisis sebuah perubahan yang mungkin akan dialami perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan akibat dari formulasi strategi yang telah disepakati pada tahap sebelumnya. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa hingga dalam setiap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar atas nilai etis Islam. Perubahan organisasi pendidikan yang sukses melibatkan manajemen puncak mencakup pemimpin puncak, pada umumnya pada seorang yang menjadi pencetus dan perancang ide tersebut. Sebuah peran agar agen perubahan pada umumnya bertanggung jawab melakukan perubahan tersebut. Komunikasi tentang perubahan tersebut harus sering dilaksanakan oleh semua anggota organisasi. Satu organisasi yang berubah harus melibatkan berbagai proses pendekatan yang baik dan komunikasi yang lancar. Adapun sumber-sumber pendorong perubahan dalam organisasi antara lain, yang pertama, lingkungan perubahan seringkali dipengaruhi oleh perubahan lingkungannya. Lingkungan umum organisasi dalam masyarakat meliputi faktor-faktor teknologi, ekonomi, hukum, politik, dan kebudayaan. Yang kedua, sasaran dan nilai. Dorongan lain untuk perubahan datang dari motivasi sasaran organisasi. Perubahan nilai juga penting karena menyebabkan perubahan suasana. Ketiga, teknik. Sistem teknik jelas merupakan suatu sumber perubahan organisasi. Perubahan teknik ini meliputi bentuk dan fungsi suatu produk atau jasa di samping proses transformasi yang dipakai oleh organisasi. Yang keempat, struktur. Sumber lain perubahan organisasi adalah subsistem struktur. Perubahan-perubahan ini jelas berkaitan dengan perubahan-perubahan dan sistem berbagai subsistem yang telah ada. Dan selanjutnya, manajerial. Dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan, peran manajer adalah mempertahankan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas organisasi dengan perubahan kebutuhan akan adaptasi dan inovasi. Selanjutnya, konsultan. Dorongan kuat untuk perubahan organisasi juga datang dari para konsultan. Ada kalanya digambarkan sebagai jawaban yang mencari pertanyaan atau pemecahan yang mencari persoalan. Selain sumber-sumber pendorong adanya perubahan, terdapat pula faktor penghambat dalam perubahan organisasi menurut Winardi. Sebagainya antara lain persepsi selektif, kurangnya informasi, perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui, kebiasaan, dan penolakan. Terdapat cara mengatasi tantangan terdapat perubahan organisasi seperti yang ditemukan oleh Winardi sebagainya antara lain pendidikan dan komunikasi. Yang selanjutnya, partisipasi dan keterlibatan, dan selanjutnya negosiasi dan persetujuan. Adapun berbagai cara pendekatan perubahan organisasi antara lain pendekatan struktural, pendekatan teknologi, dan pendekatan orang. Selanjutnya, tipologi perubahan organisasi pendidikan. Tipologi perubahan sebuah organisasi yang melakukan perubahan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan dampak terhadap organisasi menjadi kedua kategori. Yang pertama adalah organisasi yang melakukan perubahan operasional. Perubahan operasional memiliki dampak pada perubahan sistem operasionalisasi. Biasanya perubahan ini bersifat
parsial dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap divisi atau unit-unit lainnya dalam perusahaan atau pendidikan. Sedangkan tipologi perubahan kedua adalah perubahan strategis. Tipologi perubahan ini memiliki dampak yang luas, memerlukan dukungan dari seluruh pihak yang ada dalam organisasi. Perubahan strategis ini memerlukan koordinasi yang terintegrasi dari seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Beberapa macam perubahan strategis yang dihadapi sebuah organisasi antara lain pertama perubahan budaya, yang kedua perubahan arah atau fokus bisnis, dan yang ketiga perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi. Baik Pak, kesimpulan dari hasil riset saya tentang analisis pendidikan Islam dalam manajemen perubahan organisasi pendidikan MTS Negeri Batang adalah pada dasarnya dalam sebuah organisasi pasti akan perubahan hal tersebut guna memberikan arah dan penyegaran di dalam suatu lembaga organisasi, termasuk di dalam dunia pendidikan. Seorang pemimpin harus bisa memperhatikan faktor-faktor dalam perubahan organisasi seperti faktor eksternal dan internal dalam tubuh organisasi yang ia pimpin dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada guna mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, supaya pemimpin organisasi pendidikan memahami model-model perubahan dalam organisasi, hal ini penting agar seluruh anggota yang terlibat di dalamnya mampu memahami maksud dan tujuan perubahan organisasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan untuk hasil riset saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.